رو زدن حرومیا یا ابوالفضل. Setelah serangan pertama Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari, eskalasi terus meningkat. Sejumlah negara di Timur Tengah turut terdampak. Buntut dari serangan Israel, Iran melakukan serangan balasan. Negara-negara yang menjadi tempat beroperasinya pangkalan militer Amerika Serikat dibombardir ribuan rudal. Bahrain, Qatar, hingga Uni Emirat Arab dihujani serangan udara. Pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Bandara Erbil, Irak juga tidak luput dari serangan. Minggu pagi pekan lalu, markas pasukan koalisi Amerika di wilayah otonom Kurdistan Irak dirudal Iran. Setidaknya ada 45.000 hingga 50.000 pasukan Amerika berada di Timur Tengah. Mereka ditempatkan secara permanen di pangkalan militer Amerika di 8 negara. Negara-negara inilah yang disasar oleh serangan balik militer Iran. Kondisi ini jelas berpengaruh pada diaspora Indonesia yang kini berada di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat jumlah WNI di Timur Tengah mencapai 519.042 orang. Sementara di Iran masih ada 329 WNI yang tinggal. ساعتی قبل صدای چند انفجار در برخی شهرها از جمله اصفهان، قم، برخی مناطق استان لرستان، کرمانشاه، کرج و تبریز مشاهده می‌کنید. وزیر حمله به ایران رو تایید کرد و همزمان برخی منابع و رسانه‌های خارجی همراه ما باشید. در ادامه گفتگو می‌کنم با tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. Yang akan dievakuasi di batch pertama Iran ini ada 32, tapi again, ini masih sangat, ini baru mulai kan, jadi mungkin masih akan kita lihat lagi. Jadi untuk sementara ini 32 orang. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Dalam keterangan pers tertulis, Kemenlu Indonesia meminta WNI yang berada di Timur Tengah untuk tetap tenang dan waspada. Warga diminta tetap memperhatikan arahan dari otoritas setempat. Sementara WNI yang akan melakukan perjalanan atau transit di Timur Tengah untuk mempertimbangkan ulang rencananya. Persoalannya, hingga Sabtu 28 Februari pekan lalu, masih ada 58.873 jemaah umroh asal Indonesia yang masih tertahan di Arab Saudi. Kepulangan mereka tertahan lantaran ruang udara di Timur Tengah ditutup untuk alasan keselamatan. Hartanto, jamaah umroh asal Madiun, Jawa Timur, hingga kini masih tertahan di Arab Saudi. Keluarganya berharap seluruh jamaah umroh bisa kembali dengan selamat ke tanah air. Keluarga besar khawatir, seluruh keluarga besar jamaah pun khawatir, anaknya pun sakit. Nah, keluarga mengabarkan, memberi kabar dia video call nggak bisa, telepon nggak bisa, itu bertambah khawatir lagi. Hingga Minggu 1 Maret lalu, tidak kurang dari 1.800 penerbangan yang mendarat di Timur Tengah dibatalkan. Buntutnya di Indonesia, ada 60 penerbangan yang terdampak.
Kementerian Haji dan Umroh menjamin jemaah umroh yang berada di Arab Saudi akan segera diterbangkan pulang ke Indonesia. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Serangan Israel ke Iran sebenarnya bukan baru sekali ini saja dilakukan. Pertengahan Juni tahun lalu, Israel menggelar operasi Rising Lion yang menyasar fasilitas nuklir dan fasilitas militer Iran. Serangan ini dikenal dengan Perang 12 Hari. Iran membalasnya dengan operasi True Promise Third. Dampak perang saat itu, pemerintah Indonesia mengevakuasi 97 WNI secara bertahap ke wilayah Baku di Azerbaijan dan selanjutnya dipulangkan ke Indonesia. Perang Israel dan Amerika Serikat dengan Iran sudah pasti berdampak global. Mau tidak mau, kalau memang harus diberangkatkan jemaahnya dengan pesawat direct, ya harus ada tambahan biaya yang resikonya cukup lumayan tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.